Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi untuk pertemuan kedua, masih secara daring online ya, tetap semangat. Materi kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan agroindustri, terutama yang ada di Indonesia. Poin pembahasan untuk hari ini, yang pertama, permasalahan agroindustri. Yang kedua, perkembangan agroindustri di Indonesia. Dan yang ketiga adalah tahapan pengembangan agroindustri. Tahapan ini lebih menjelaskan dari tahun ke tahun ya. Langsung saja kita masuk ke poin pembahasan yang pertama adalah permasalahan agroindustri. Salah satu kendala terbesar dalam pengembangan agroindustri adalah masalah ketersediaan bahan baku. Sementara ekspor komoditas pertanian utama selalu meningkat setiap tahunnya. Ini salah satu permasalahan terbesar ya. Permasalahan mendasar pada agroindustri di Indonesia. Nah, namun kali ini saya akan membagi menjadi dua permasalahan agroindustri. Yang pertama pada basis pertaniannya, yang kedua pada basis non-pertanian. Permasalahan agroindustri. Nah, sebelum memasuki mana yang termasuk dalam basis pertanian dan mana yang tidak termasuk dalam non-pertanian, kita membahas secara umum dulu ya. Yang pertama itu mengandalkan sumber daya alam lokal yang sifatnya mudah rusak, perishable. Ya, kita tahu semua bahwa pertanian itu adalah sumber daya alam. Sudah pasti ya, kalau bukan dari alam, mungkin bukan disebut sebagai pertanian. Coba sebutkan salah satu komoditas pertanian kita seperti padi, itu dari alam, sumber daya alam ya. Terus jagung, kedelai, terus ikan, terus peternakan, hewan-hewan unggas, lalu misalkan dari tanaman gitu. Tapi memang ada beberapa yang tidak mengandalkan sumber daya alam lokal, tetapi sebagian besar itu mengandalkan sumber daya alam lokal yang sifatnya mudah rusak. Dan yang selanjutnya bulky atau voluminous, yaitu tergantung kondisi alam. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu bulky atau voluminous, atau tergantung kondisi alam. Nah, tergantung kondisi alam ini menyebabkan kontinuitas hasil produksinya itu sangat bergantung ya. Jadi tidak bisa setiap tahun ada, itu tergantung dari kondisi alam. Kalau seperti padi ya, kita tahu kalau misalkan pas musimnya bagus, musim hujannya ada, dia akan produksi banyak. Tapi kalau pas musim kemarau, airnya nggak ada, ya tidak bisa nanam padi, nggak bisa produksi gitu. Bersifat musiman, ya seperti tadi sebelumnya dijelasin tentang padi, itu juga untuk sekarang bersifat musiman ya. Kalau pas lagi musim ketiga ya berarti nggak bisa nanam kayak gitu. Terus ada lagi nggak cuman itu, misalkan buah-buahan juga banyak yang sifatnya musiman. Jadi kalau pas lagi musim buah ini bisa produksi, tapi kalau pas lagi enggak ya nggak bisa produksi gitu. Serta teknologi dan manajemennya akomodatif terhadap heterogenitas sumber daya manusia dari tingkat sederhana sampai teknologi maju dengan kandungan bahan baku lokal yang tinggi. Ini tentang permasalahan ini saya ambil dari artikel ilmiah oleh
yang ditulis oleh Supriyati dan Suryani dengan judul Peranan, Peluang, dan Kendala Pengembangan Agroindustri di Indonesia. Nanti kalian juga bisa membaca sendiri ya kalau pengen baca lebih jauh tentang permasalahan agroindustri. Di situ juga dijelasin. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan agroindustri pada basis pertanian ya. Pada basis pertanian ini digolongkan sebagai permasalahan internal. Saya ambil dari buku karangan Dr. Insinyur Imam Santoso yang berjudul Pengantar Agroindustri. Yang pertama, karakteristik yang melekat terutama terkait dengan sifatnya yang voluminus. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Bersifat musiman sama dengan yang sebelumnya. Mudah rusak ya, tentunya. Karakteristik produsen nih. Ini hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi permasalahan seperti ini masuk ke dalam kategori internal atau basis pertanian. Nah, selanjutnya dari basis non pertaniannya atau yang saya sebut atau yang dikenal dengan eksternal ya, permasalahan eksternal. Yang pertama, industri itu sebagian besar berpusat pada daerah-daerah industri dan bergerak di bidang non pertanian. Jadi yang seperti kita tahu banyak ya, kalau misalkan di suatu daerah, di suatu kota dia industrinya banyak tapi di kota yang lain enggak ya. Jadi seperti itu. Itu salah satu permasalahan juga. Lalu sistem perekonomian Indonesia yang lebih mengutamakan industri-industri besar. Nah, ini baru-baru sekarang ya sudah mulai melirik ke UMKM, usaha menengah. Itu termasuk industri kecil lah ya. Itu belum lama sih. Dulu-dulu itu lebih mengutamakan industri-industri besar. Dengan adanya pemerintah mulai memperhatikan industri kecil, jadi saat ini udah mulai berkembang ya industri-industri kecil yang bergerak di sektor pertanian. Ini sama juga saya ambil dari bukunya Dr. Imam Santoso. Nah, permasalahan selanjutnya dibukanya industri di lahan-lahan produktif sehingga mengurangi bahan baku dari agroindustri. Ini banyak ya daerah di perkotaan ataupun di suatu bukan kota lah ya, misalkan dia membuka industri tapi di lahan-lahan produktif karena memang mungkin lahan itu yang ada gitu. Padahal sebenarnya lahan itu masih bisa dipakai sering nih. Misalkan contoh di Cikarang itu banyak yang tadinya sawah, sekarang udah nggak jadi sawah tapi udah jadi industri. Padahal lahan itu masih produktif loh, masih bagus gitu loh. Nah, permasalahan ini justru akan mengurangi bahan baku dari agroindustri ya. Nah, ini infrastruktur juga belum memadai. Nah, ini yang paling banyak adalah terkait dengan modal. Itu baik industri yang besar ataupun kecil, itu permasalahan modal hampir semuanya pasti pernah mengalami ya. Nah, permasalahan agroindustri lainnya, adanya keterbatasan bahan baku yang memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan agroindustri. Tentunya kalau untuk skala industri, bahan baku yang dipakai adalah bahan baku yang sudah disortir pastinya ya. Jadi bahan baku yang memang mempunyai kualitas tinggi, bukan yang mempunyai kualitas rendah. Nah, sedangkan di negara kita itu bahan baku yang memiliki kualitas bagus itu masih sangat sedikit lah bisa dibilang. Sebagian besar itu grade-nya belum sampai ke tahap yang untuk industri. Apabila memang dikhususkan untuk industri, biasanya mereka ada suatu perlakuan seperti kayak misalkan tadi saya sebutkan ada sortir dulu atau ada mungkin treatment dulu kayak gitu ya. Petani Indonesia belum mampu memenuhi kriteria tersebut disebabkan masih sulitnya pendanaan dan teknologi usaha tani yang sesuai requirement bahan baku industri. Nah, bukan hanya bahan bakunya, tetapi petani Indonesianya pun masih belum mampu untuk memenuhi kriteria tersebut ya. Karena untuk menjadi suatu
petani yang benar-benar sesuai dengan skala industri itu pastinya ada kemampuan-kemampuan yang memang dia harus miliki, tapi petani di kita di Indonesia masih belum. Malah sebagian besar misalkan cuma lulusan SD kayak gitu ya. Jadi dia ibarat bercocok tanam ya asal nanam kayak gitu. Dia nggak pakai teknik-teknik yang memang udah sesuai standar, atau enggak misalkan penggunaan pupuk yang harusnya jangan pakai pupuk kimia, tapi dia yang harusnya pakai pupuk organik biar nanti kalau misalkan untuk masuk ke skala industri bisa bagus, tapi dia pakainya yang pupuk kimia, jadinya bahan kimianya banyak di bahan baku tersebut kayak gitu. Untuk ekspor pastinya itu tidak bisa ya. Nah, permasalahan yang lainnya, kapabilitas sumber daya manusia yang belum baik terkait kemampuan menggunakan teknologi agroindustri. Nah, ini bukan hanya di sisi petani, misalkan di sisi bagian pengolahnya, yang bukan petaninya ya, dari hasil bahan baku yang diperoleh dari petani terus diolah. Nah, si pengolahnya itu juga dia masih belum memiliki kapabilitas yang cukup gitu dalam hal penggunaan teknologi agroindustri. Itu masuk juga dalam permasalahan agroindustri di negara kita. Jadi sebenarnya mungkin harus ada sebuah pelatihan kayak gitu ya, sertifikasi untuk para pengolah kayak gitu. Jadi mereka memang mempunyai keterampilan yang sesuai dengan bidangnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu investasi agroindustri yang belum booming akibat iklim investasi, kepastian hukum dan politik, dan insentif yang diberikan kepada investor yang akan berkecimpung di sektor agroindustri ini. Mungkin untuk tahun sekarang udah mulai banyak ya, banyak investor yang mulai melirik produk-produk agro, sehingga seperti misalkan kopi, kan dulu masih jarang ya, sekarang kopi udah merajalela, bisa dibilang itu salah satu produk agroindustri kita yang dijalankan dari para industri kecil menengah gitu ya. Jadi banyak investor yang mulai melirik untuk memberikan investasi di bidang tersebut. Kalau untuk mungkin ini sebelum sekarang ini salah satu kendalanya di situ. Tuh. Adapun salah satu contoh yaitu kebijakan agroindustri yang ditetapkan pemerintah kerap tumpang tindih dan saling melakukan kanibalisme, sehingga investor dan pengusaha yang ingin berkontribusi di sektor agroindustri menjadi takut untuk melakukan pengembangan agroindustri di Indonesia. Ini terkait dengan investor luar ya mungkin ya, tapi kita nggak sampai membahas ke sana, ini sekedar untuk pengetahuan. Nah, permasalahan agroindustri yang lainnya, rendahnya peningkatan kualitas dan mutu riset dari kalangan akademisi terkait pembaharuan teknologi di sektor agroindustri, sehingga Indonesia masih tergantung kepada tren teknologi yang ada di dunia tanpa melakukan inovasi guna memunculkan kekuatan diferensiasi produk dan teknologi agroindustri di Indonesia. Nah, sebagian besar negara kita memang lebih cenderung apa yang sedang booming ya ikutin, tapi jarang yang dia memiliki inisiatif untuk mengembangkan lebih jauh atau melakukan inovasi agar ada diferensiasi produk gitu ya. Disitulah rendahnya negara kita. Nah, ini juga terkait dengan peningkatan rendahnya kualitas dan mutu riset dari kalangan akademisi. Nah, ini tugas kita dari akademisi, kita berusaha untuk misalkan ada suatu riset tentang yang berhubungan dengan agro gitu ya, terutama untuk agroindustri. Nah, kita tidak hanya melihat dari sisi yang sudah ada, tapi kita berusaha untuk mengembangkan lebih jauh. Kita melakukan inovasi gitu. Nah, di negara kita ini masih rendah, tergolong masih rendah gitu ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, kita langsung masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan agroindustri. Di sini saya tidak menjelaskan terlalu banyak ya, karena kalau kita menjelaskan terlalu banyak ini sangat luas sekali ya perkembangan agroindustri di negara kita ini. Nah, pengembangan sektor agroindustri ini menjadi penting karena apa? Karena dengan adanya pengembangan ini
produk memiliki nilai tambah ya pastinya, dan memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Itu menjadi sebuah hal yang penting untuk diperhatikan. Tetapi pelaksanaan industrialisasi tidak selalu mengalami keberhasilan. Contohnya di Indonesia sempat rontok pada krisis tahun 1998. Hal ini dikarenakan industri yang berkembang pada saat itu adalah industri besar yang kurang memperhatikan usaha kecil dan tidak berbasis pertanian. Nah, ini salah satu bisa dibilang permasalahan, tetapi itu menyangkut dengan perkembangan agroindustri di negara kita ya. Dulu masih industri yang berkecimpung di bidang pertanian itu masih sedikit ya, belum sebanyak sekarang. Sekarang ini sudah mulai dilirik, terutama untuk pertanian, perikanan kita mulai melirik ya. Kalau dulu masih hanya industri-industri besar sih yang melakukan itu. Kalau sekarang hampir bisa dibilang industri kecil itu udah mulai bangkit ya, udah mulai menjamur di mana-mana. Nah, ini juga menjadi tugas kalian nantinya setelah menjadi seorang mahasiswa agroindustri. Apa sih sumbangsih yang bisa kalian lakukan untuk bisa mengembangkan industri-industri kecil di bidang agro ya. Dengan pengetahuan yang sudah kalian peroleh ya, misalkan ada tetangga yang memang dia melakukan suatu pengolahan hasil agro walaupun memang masih tahap kecil kayak gitu, kalian bantu dengan pengetahuan yang sudah kalian miliki kayak gitu ya. Itu menjadi ya nggak harus sih, tapi ya ibarat menjadi amal ladang untuk kalian ya. Nah, ini sedikit tentang perkembangan agroindustri di Indonesia ya. Pada tahun 2015, neraca perdagangan komoditas pertanian mengalami surplus sebesar 13,59 US dollar miliar ya. Tetapi hanya satu subsektor yang berkontribusi terbesar terhadap perdagangan sektor pertanian, yaitu sektor perkebunan dengan surplus perdagangan sebesar 23,54 miliar US dollar ya. Nah, ini sektor pertaniannya itu diantaranya adalah kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, dan teh ya. Nah, tetapi subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan justru mengalami defisit perdagangan ini pada tahun 2015 ya. Ini dari data Deptan 2016. Kalau kalian pengen tahu lebih detailnya, bisa kalian lihat di Deptannya sendiri sumbernya ya. Nah, kita masuk tahap pembahasan yang ketiga, yaitu tahapan perkembangan agroindustri ini dimulai dari tahun 1970-an. Agroindustri mulai dikembangkan sejak pertengahan tahun 1970-an. Pada tahun 1985 hingga tahun 2000, peranan agroindustri dalam penciptaan produk domestik bruto meningkat dari 3,7% menjadi 12,73%. Ini ya, dari tahun awalnya mulai dikembangkan tahun 1970, lalu pada tahun 85 ini mulai meningkat perkembangannya dalam penciptaan PDB, produk domestik bruto ya, sampai tahun 2000. Nah, pada tahun 1985 ini dengan adanya peningkatan PDB-nya ini, otomatis dia juga meningkat dalam penyerapan tenaga kerja ya, dari yang awalnya 0,2% menjadi 8,53%. Nah, selanjutnya pada tahun 1974 sampai tahun 2003 ini terkait dengan peranan penciptaan nilai tambah ya. Sebagian besar berasal dari industri skala besar dan tidak terjadi pergeseran yang signifikan. Nah, ini menjadi gambaran kita bagaimana tahapan perkembangan agroindustri di negara kita ya. Dari mulai awal dikembangkan sampai tahun 2003, bagaimana dia peranannya terutama ya. Nah, ini ada gambar tentang kontribusi dan pertumbuhan agroindustri terhadap produk domestik bruto. Dari gambar satu ini bisa dilihat kontribusi agroindustri secara konsisten menurun setiap tahunnya. Kontribusi yang kotak nih ya. Ini tergolong menurun, meningkatnya sedikit ya. Nah, pertumbuhannya
mengalami penurunan signifikan pada tahun 1998. Saya tandain ya yang ini ya, ini. Nah, ini penurunannya 1998 sebagai akibat krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada saat itu. Sejak tahun 1999 sampai dengan 2015, rata-rata pertumbuhan agroindustri sebesar 4,22%, berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, jadi yang sebesar 5,04%. Penurunan kontribusi dan relatif kecilnya pertumbuhan agroindustri harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mendorong kembali industri tersebut untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi. Ada yang tahu deindustrialisasi itu apa? Nah, nanti kalian jawab di form absen yang saya kirimkan pada saat perkuliahan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi tentang perkembangan agroindustri di Indonesia, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.